Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, kali ini Mimin akan ngebahas tentang satu buah film komedi romantis asal Taiwan yang berbalut misteri kampus yang seru abis. Film ini berjudul Campus Confidential. Film ini rilis pada tahun 2013. Oke, siapkan cemilan, seduh kopinya, cari posisi paling PW, dan mari kita melebur ke ceritanya. Di sebuah kampus, ada seorang mahasiswi super populer dan cantik jelita bernama Kiki Liang. Kiki ini ibarat dewi kampus yang selalu dipuja-puja oleh barisan fanboy garis keras, yang mayoritas adalah para cowok nerd atau biasa disebut Ki. Kiki ini langganan banget menang kontes kecantikan kampus. Tapi plot twistnya, Kiki justru sangat jijik dan membenci para Ki ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan surat cinta mereka. Kiki bahkan sengaja memanas-manasi para Gi dengan cara pamer mencium pacarnya yang populer dan tampan. Pacarnya bernama Zhang Jianming. Kiki sering banget diteror kejutan dari para Gi, mulai dari dikirimi makanan sampai dinyanyiin di luar kamar asramanya. Dan justru itu semua membuatnya risih. Kekesalannya memuncak saat sahabatnya yang juga cantik bernama Lin malah memilih pacaran dengan seorang cowok Gi yang ironisnya dulu pernah ditolak oleh Kiki. Lin bahkan nekat pindah kamar asrama dan meninggalkan Kiki hanya karena disuruh oleh pacarnya. Saking muaknya, Kiki nekat menulis artikel viral di media sosial kampus yang berisi 10 daftar kejelekan cowok Gi. Bahkan dia menyebut mereka sebagai sampah masyarakat. Nah, akibat ketikan pedas itu, para Gi yang tadinya memuja Kiki berbalik jadi sangat membencinya. Suatu hari, saat Kiki sedang asik membaca buku bersama teman-temannya, tiba-tiba ada kecoa nyempil di dalam bukunya. Saat Kiki lari berteriak histeris, seorang cewek tomboy dengan santainya memukul kecoa itu. Ternyata cewek cool itu adalah teman sekamar Kiki yang baru. Dia bernama Mei Hyu. Sepulang dari perpustakaan, Kiki melihat fenomena yang aneh. Air danau legendaris di kampusnya mendadak mengering. Saat Kiki penasaran dan mendekat, dia malah terpeleset dan tercebur ke dalam danau berlumpur itu. Sialnya, di saat bersamaan ada seorang cowok Gi berantakan yang bernama Wu Huansun, yang kebetulan dia juga ikut tercebur di sana. Merasa sangat ilfil, Kiki tanpa babi bu menampar cowok itu dan langsung kabur. Di kejauhan ada Gi lain yang rupanya diam-diam memfoto kejadian membagongkan itu. Sesampainya di asrama, Mekyu memberitahu Kiki soal legenda menyeramkan kampusnya. Jadi, siapapun cewek dan cowok yang bertemu di danau saat airnya mengering, mereka dikutuk akan saling jatuh cinta dan bersatu seumur hidup. Berita kutukan itu langsung viral seantero kampus. Kiki jelas panik setengah mati. Dia membayangkan masa depannya bakal suram karena dikutuk hidup bareng cowok aneh ini. Dengan panik, Kiki berlari ke ruangan pacarnya Jianming. Dia meminta perlindungan. Tapi tiba-tiba, dia malah berpapasan lagi dengan si Wu Huansun di ruangan itu. Yang ternyata, ia juga datang untuk mengembalikan kalung Kiki yang terjatuh di danau. Kiki kemudian mengaku pada Jianming soal insiden kutukan danau itu. Namun, bukannya merasa khawatir atau melindungi Kiki, Jianming malah tertawa terbahak-bahak dan menganggap mitos itu cuman lelucon belaka. Karena panik dihantui legenda kutukan danau, Kiki Liang dan teman sekamarnya Mei Hyu mulai mengobrak-abrik perpustakaan mencari kebenaran mitos tersebut. Dari berbagai buku dan artikel di internet, terungkap bahwa mitos kutukan itu sebenarnya bermula dari sebuah legenda kuno di kota Wuhan. Anehnya, sejak insiden tercebur itu, Kiki jadi sering banget berpapasan dengan Wu Huansun di perpustakaan ataupun di area asrama. Bahkan, berita soal Kiki dan Huansun yang tercebur bareng di danau tiba-tiba meledak seantero kampus. Dan plot twistnya, ternyata si cepu yang menyebarkan gosip itu adalah pacar Kiki sendiri, yaitu Zhang Jianming.
Bukannya cemburu buta, cowok populer ini dengan pedenya beralasan sengaja menyebar berita tersebut agar dia bisa bersaing secara jantan melawan takdir. Dia sangat ingin bersaing untuk memperebutkan cinta Kiki. Gak mau pasrah dengan nasibnya, Kiki mencoba menemui para alumni yang dulu pernah kena kutukan danau tersebut. Korban pertama adalah seorang pria yang mengaku bisa menikahi istrinya berkat kutukan itu. Tapi saat Kiki sedang serius mendengarkan, tiba-tiba datanglah sosok istri aslinya yang berperawakan gendut. Merasa diprank dan kesal, Kiki pergi mencari Jianming. Di tengah jalan, dia kembali berpapasan dengan Kwon Sun. Karena penasaran, Kiki bertanya pada pacarnya, sebenarnya cowok seperti apa Kwon Sun itu? Jianming menjawab santai bahwa ia aslinya adalah pria yang sangat jenius dan pernah menjuarai kompetisi robotik. Tak lama kemudian Meishu datang dan malah heboh karena disuruh mempraktekkan gerakan taekwondo di sana. Setelah Jianming pergi, Meishu memberi info tentang alumni lain yang sukses menikah karena kutukan itu. Saat Kiki buru-buru berlari ke parkiran sepeda untuk menyusul alumni tersebut, sepedanya ternyata malah hilang. Waktu dia melapor ke pos penjaga, tiba-tiba ternyata yang jaga pos itu lagi-lagi si cowok culun. Ia menginfokan bahwa sepeda Kiki sudah diangkut petugas penertiban ke tempat lain. Mereka pun bergegas pergi berdua mengambil sepeda tersebut. Tapi dasar Kiki sedang apes, saat berusaha menarik sepedanya keluar, dia malah tidak sengaja menyenggol dan menjatuhkan semua sepeda yang terparkir di sana, bak efek domino. Alhasil mereka berdua terpaksa harus kerja bakti menata ulang ratusan sepeda itu. Di tengah kerja bakti menata sepeda, tepat pukul 1, jam tangan Wu berbunyi nyaring. Cowok itu tiba-tiba terlihat kesakitan dan berteriak panik mengambil tasnya. Ternyata dia mengidap penyakit bawaan di mana dia harus rutin meminum sebuah jus khusus pada jam tertentu agar tubuhnya tidak kejang-kejang. Sembari beristirahat, ketegangan di antara mereka perlahan mencair. Mereka akhirnya mulai deep talk dan membicarakan hal-hal yang tidak mereka sukai. Dan tanpa disadari, mereka perlahan menjadi benar-benar dekat. Setelah urusan sepeda kelar, Kiki akhirnya berhasil menemui korban kutukan kedua. Dia adalah priagi penjual ikan di pasar. Tidak disangka, istri penjual ikan itu sangat cantik jelita. Sang istri bercerita bahwa kutukan itu ya memang benar adanya. Dulu, setelah insiden danau, dia jadi sangat sering tidak sengaja bertemu dengan si penjual ikan. Puncaknya, saat dia tertabrak mobil, pria penjual ikan itulah yang berlari panik menggendongnya ke rumah sakit. Perjuangan itulah yang akhirnya membuat si wanita cantik luluh dan jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya, seolah kutukan itu mulai merusak logikanya, nasib Kiki benar-benar sial abis. Mulai dari hampir tidak sengaja membakar kamarnya sendiri hingga tragedi paling memalukan sedunia. Saat Kiki sedang serius mengelem sebuah miniatur bangunan di dekat jendela, tiba-tiba ada burung terbang menabrak kaca. Saking kagetnya, Kiki terpeleset dan jatuh tepat menimpa Wu yang kebetulan sedang berada di dekatnya. Apesnya, lem super perekat yang dia pegang meluber dan menempelkan pipi mereka berdua dengan sangat kuat. Karena tidak bisa dilepaskan secara paksa, mereka terpaksa harus berjalan menyusuri area kampus dengan posisi pipi yang saling menempel. Pemandangan kocak ini jelas jadi sorotan dan tontonan bahagia barisan para geek di kampus. Untungnya setelah susah payah sampai ke ruang unit kesehatan kampus, pipi mereka akhirnya berhasil dipisahkan menggunakan cairan pelarut lem. Gara-gara insiden lem itu, Kiki Liang ngamuk besar kepada Wu. Dia menegaskan kalau dia nggak bakal sudi jatuh cinta dengan cowok aneh. Tapi yang mengejutkan, seorang suster tiba-tiba membuka pintu dan membentur mereka.
Akibatnya, pipi dan kaki mereka malah makin menempel erat. Mereka pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan kembali jadi tontonan kocak Paragi. Karena sangat stres dan malu, Kiki hanya bisa menangis histeris di kamarnya. Pagi harinya, Kiki yang emosi nekat melabrak Wu di pinggir danau. Kiki mempermalukan cowok itu dan tega membuang tas beserta semua barang-barang miliknya ke dalam danau. Akibat perlakuan kasar itu, Wu patah hati dan memutuskan menghilang dari kampus. Buntutnya ternyata panjang. Para geek langsung demo mengecam Kiki. Parahnya lagi, jaringan internet kampus mendadak mati total. Karena selama ini, ulah otak di balik sistem tersebut. Pihak kampus sampai turun tangan memohon kepada Kiki untuk membujuk Wu kembali agar pekerjaan kampus tidak terbengkalai. Kiki pun akhirnya mengalah dan dia rela nongkrong menunggu di depan asrama Wu. Saat melihat Wu melintas naik sepeda, cowok itu malah kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran seru sampai akhirnya Kiki berhasil mencegatnya di luar gedung olahraga. Kiki protes, kenapa pesannya di ghosting? Dan Wu menjawab santai karena dia tahu Kiki sangat membencinya. Merasa bersalah, Kiki akhirnya tulus meminta maaf dan Wu akhirnya bersedia kembali ke kampus. Semenjak momen itu, hubungan mereka berdua mencair dan menjadi sangat akrab. Kiki bahkan rutin membawakan jus anti kejang kesukaan Wu tepat jam 1 siang. Puncaknya, Kiki mulai benar-benar jatuh cinta kepada cowok itu. Saat di kantin, Kiki sampai tidak kuasa menahan tangis karena hatinya berdebar hebat melihat kedatangan Wu. Di sisi lain, menyadari Kiki mulai bucin, pacar Kiki, Jiang Jiangming melabrak Wu untuk menyuruhnya menjauh. Di malam hari, Kiki menemui istri penjual ikan untuk mencari tahu cara melepaskan kutukan danau itu. Ternyata syaratnya cuma satu, lonceng kampus harus dipukul menggunakan sebuah palu legendaris yang disembunyikan di Wuhan. Kiki langsung terbang ke Wuhan menyusuri peta kutukan hingga tiba di sebuah padang rumput. Itu adalah tempat di mana sang nenek legenda menyembunyikan palunya agar tidak diceraikan suaminya. Dan tidak disangka, dia malah bertemu dengan Wu di sana. Wu mengaku ingin menemukan palu itu untuk Kiki karena dia merasa bersalah telah membuat gadis itu stres dan tidak mau makan. Sekarang waktu berganti malam. Mereka memutuskan untuk berkemah bersama dan deep talk saling menceritakan masa lalu. Dan paginya, Wu berhasil menemukan palu tersebut. Tapi karena aslinya tidak ingin kutukan itu lepas dan berpisah dengan Kiki, Wu diam-diam berusaha menguburnya kembali. Tapi tiba-tiba Kiki melihatnya. Dia langsung memeluk Wu erat-erat sambil berteriak kegirangan karena palunya sudah ketemu. Malam harinya di kampus, Kiki, Wu dan pacarnya membawa tangga dan palu tersebut untuk misi memukul lonceng. Tapi plot twist membagongkan terjadi saat seorang satpam mendadak datang memergoki mereka. Si pacar populer Jiang Ming malah lari terbirit-birit ketakutan dan meninggalkan mereka begitu saja. Karena kaget, Kiki malah terjatuh dari tangga. Lalu dia pun akhirnya kabur berdua dengan Wu meninggalkan tempat itu. Berganti ke keesokan paginya, banyak orang berkumpul karena lonceng kampus mendadak rusak dan dijaga ketat oleh satpam. Kesempatan Kiki untuk memukul lonceng secara diam-diam pun menjadi buyar. Tapi Kiki tidak kehabisan akal. Dia teringat satu-satunya cara resmi memukul lonceng itu adalah saat acara kampus. Dan hak itu hanya dimiliki oleh ketua dewan mahasiswa. Kiki lalu memohon kepada pacarnya untuk membiarkan Kiki menggantikannya. Namun si pacar pengecut itu menolak mentah-mentah. Merasa kecewa berat, Kiki tanpa babi bu langsung memutuskan hubungan mereka detik itu juga. Demi memuluskan rencana Kiki memukul lonceng, Wu akhirnya nekat mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa. Barisan para geek pun bersatu padu mendukungnya. Kiki yang dulunya sangat jijik dan sering menghina,
kini akhirnya luluh dan mulai ramah berbaur dengan para Gi demi kampanye itu. Seiring berjalannya waktu, perasaan Kiki perlahan berubah drastis. Suatu hari, teman Kiki iseng mengajaknya double date dan malah terlihat kegatelan mencoba mendekati Wu. Melihat pemandangan itu, Kiki langsung terbakar cemburu buta. Dia ngambek pulang ke kamar dan membuka laptopnya. Tapi melihat foto-foto Wu di layar, Kiki jadi senyum-senyum sendiri. Dia akhirnya sadar dan tidak percaya bahwa dirinya telah jatuh cinta pada cowok aneh itu. Masa kampanye pun semakin panas. Wu mengeluarkan janji kampanye overpower andalan mahasiswa. Dia akan menggratiskan akses wifi kampus. Janji itu sukses membuat masanya meledak. Bahkan para pendukung mantan pacar Kiki pun ikut membelot mendukung Wu. Hasilnya sudah bisa ditebak, Wu sekarang menang telak. Saat perayaan kampus tiba, Kiki akhirnya maju menggantikan Wu untuk memukul lonceng kutukan tersebut. Namun tiba-tiba, setiap kali palu itu menghantam lonceng, hati Kiki malah terasa sangat sedih. Dia terus teringat semua kenangan konyol dan manis yang telah dia lalui bersama Wu. Dari kejauhan, Wu yang mendengar dentang lonceng itu juga ikut nyesek bernostalgia. Selesai upacara, Kiki berpidato di hadapan para Gi dan menegaskan bahwa dia tidak lagi membenci mereka. Kiki kemudian berlari mencari Wu dan menemukannya sedang tergeletak pasrah di rerumputan. Di hadapan barisan para Gi lainnya, Kiki dengan lantang menyatakan bahwa dia ternyata sangat menyayangi Wu. Keesokan harinya, seorang mahasiswi datang mengembalikan alat pemotong kawat yang dia beli dari teman sekamar Kiki. Melihat alat itu, pikiran Kiki langsung traveling. Dia mendadak teringat pada kunci sepedanya yang terputus rapi, insiden kecoak di perpustakaan, hingga tragedi air danau yang tiba-tiba surut. Kiki mulai sadar bahwa semua kesialannya itu ternyata sudah disetting. Dia pun nekat mendatangi kembali tempat alumni yang tempo hari dia wawancarai. Dan di sanalah plot twist gila terbongkar. Semua orang yang dia temui untuk membahas kutukan itu ternyata saling kenal dan cuman aktor bayaran. Kiki yang syok langsung melabrak kamar asrama Wu. Di ruangan itulah Kiki menemukan bukti telak bahwa seluruh mitos kutukan danau adalah akal-akalan super jenius yang dirancang oleh Wu semata-mata demi menjebak Kiki agar bisa jatuh cinta kepadanya. Wah, mengetahui dirinya telah dibohongi habis-habisan, Kiki merasa sangat sedih bercampur marah besar. Namun di tengah emosinya yang meledak, Kiki tanpa babi bu malah mencium bibir Wu dengan sangat emosional. Kiki menyuruh cowok Gi itu untuk mengingat ciuman tersebut, karena Wu tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mendapatkan ciuman darinya. Kini Kiki berbalik pergi meninggalkan Wu yang terdiam membeku. Ditinggal pergi sang pujaan hati membuat Wu patah hati dan frustasi brutal. Dia pun mogok makan dan minum. Ia hanya tergeletak pasrah di kamarnya sampai akhirnya jatuh pingsan. Saat Wu terbaring lemah di rumah sakit, Kiki diam-diam datang menjenguknya. Di sana dia meninggalkan sebuah kado manis dan berbisik bahwa aslinya dia memang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Wu. Hanya saja dengan semua kebohongan gila ini, Kiki belum tahu apakah dia sanggup memaafkannya. Layar kemudian melompat ke masa 7 tahun kemudian. Barisan para cowok Gi yang dulu dihina dan dibenci Kiki kini telah sukses bertransformasi menjadi orang-orang terkenal dan sukses besar. Lalu bagaimana nasib percintaan mereka? Tentu saja seiring berjalannya waktu dan kedewasaan, Kiki akhirnya luluh. Dia mau memaafkan segala perbuatan gila Wu di masa lalu. Mereka berdua pun kembali melanjutkan kisah cintanya yang sempat tertunda. Wah, dan sesuai dugaan, film ini pun benar-benar tamat dengan bahagia. Baiklah, sebagai penutup, ada satu quote yang pas banget untuk meringkas semua kisah ini.
Cinta itu nggak cuman butuh ketulusan, tapi juga butuh strategi. Kalau kamu nggak punya tampang buat bikin dia terpesona dari awal, maka gunakanlah otakmu untuk merancang takdir sampai dia nggak punya pilihan lain selain jatuh cinta kepadamu.